Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian acara pokok pembukaan telah selesai. Dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang kebijakan perencanaan pembangunan nasional tahun 2025-2029 oleh Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah 2, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada Bapak Bob Brunel F. Sagal MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Garut, yang terhormat Ibu Wakil Bupati Garut, yang terhormat Bapak Ketua, unsur pimpinan, Ketua Fraksi, DPRD, Kabupaten Garut, Bapak yang terhormat Bapak Ibu anggota Forkopimda, yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh dari kalangan akademisi, tokoh-tokoh agamawan, rohaniawan, dan semua undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kabupaten Garut atas acara hari ini. Kita melaksanakan Musrembang RKPD Garut 2026. Sekaligus juga kita melaksanakan sebagai bagian dari efisiensi kita, seperti disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati tadi, kita melaksanakan juga forum konsultasi publik RPJMD Garut 2025-2029. Izin saya sedikit, pertama saya mohon maaf, kami harus bisa hadir hanya secara Zoom. Kalau boleh kami diizinkan untuk share screen, mohon sekali. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya pemerintah Republik Indonesia menyadari kebutuhan dukungan seluruh stakeholder dari pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pencapaian target-target pembangunan nasional. Pada saat ini, Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah otonom. Izin saya mau share dulu, belum bisa ya. Daerah otonom yang dianggap merupakan salah satu stakeholder yang sangat strategis untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Mohon izin kalau boleh kami diizinkan share satu, kami pakai dua device, mohon sekali. Mohon diizinkan. Izin Bapak sudah bisa Enggak, dicek kembali. ada satu lagi, Bu. Satu lagi, saya pakai satu lagi. Dua device, Bu, tolong. Sudah Pak. Sama-sama nama. Mohon izin Pak atas nama siapa? Bu, segala, Bu. Segala. Ada dua, Bu. Mohon sekali, Bu. Sudah masuk Pak. Sudah. Sekarang deh. Baik. Terima kasih. Mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya kami berharap seluruh pemerintah daerah, pada saat ini salah satunya adalah Kabupaten Garut, bisa berkontribusi secara maksimal untuk pembangunan di Republik Indonesia. Karena target-target apapun di Republik Indonesia ini sangat membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder, salah satunya adalah pemerintah daerah. Jikalau kita berangkat dari filosofisnya, pemerintah daerah itu dibentuk untuk mesejahterakan warga negara Indonesia yang ada di daerah itu dengan tentu saja harus berkeadilan. Dan Garut merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia, ada sekian juta warga negara Indonesia di Garut, itulah tujuan pembentukan pemerintah di Kabupaten Garut. Dan semua itu, Bapak Ibu sekalian, bisa terwujud sebagai organisasi yang sehat. Siogianya itu dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya mimpi indah, mari kita tuangkan itu semua dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Mimpi kita seperti disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati tadi, bagaimana kita mesejahterakan masyarakat Garut. Dan sesuai dengan kaidah manajemen organisasi pemerintah di Republik Indonesia, siogianya itu semua kita tuangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Garut. Secara regulasi, sistem perencanaan di Republik Indonesia ada 5 dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan hari ini kita membicarakan 2 dokumen, yaitu bicarakan perencanaan 5 tahunan dan perencanaan 5 tahunan. Bapak Ibu sekalian,
begitu banyak target-target pembangunan nasional yang sangat optimis di Republik Indonesia ini. Ini membutuhkan dukungan pemerintah Kabupaten Garut. Ketika kita menuju Indonesia Emas 2045, tentu hal ini suatu perjuangan seluruh stakeholder di Republik Indonesia. Dan diharapkan pemerintah Garut bisa maksimal mendukung Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sesuai yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda tadi, bahwasanya ada amanat Undang-Undang 23 yang mewajibkan kepala daerah, pada saat ini Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, diwajibkan, mohon maaf saya menyampaikan istilah diwajibkan pada kesempatan ini, agar menyelesaikan Perda RPJMD paling lambat 6 bulan setelah dilantik bersama dengan DPRD. Izin Bapak Ketua DPRD. Ini adalah amanat undang-undang. Kemudian ada lagi amanat undang-undang 59 tahun 2024 tentang RPJPN, yang mana mengamanatkan agar periodisasi RPJMD dan RPJMN mulai periode pada RPJPD sekarang ini itu sama, karena kita selama ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita balik ke masa lalu, tidak ada RPJMD periodisasinya sama dengan RPJMN. Ke depan itu tidak boleh terjadi, jadi semua diharapkan sama periodisasinya. Memang hanya satu di Indonesia yang diizinkan, yaitu Provinsi DIY, memang dengan keistimewaannya, memang dia agak beda sedikit periodisasinya. Tapi di luar Provinsi DIY, diharapkan semua periodisasinya sama, yaitu 2025-2029 sebagai tahap pertama, kemudian nanti 2030 sampai 2034 dan selanjutnya. Di satu sisi kita menyadari masa jabatan Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati adalah 2025 sampai 2030. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, supaya jangan jadi diskusi yang agak liar di mana-mana, Kemendagri mengeluarkan Inmendagri 2 tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD tahun 2025-2029. Sehingga kami harapkan dari Inmendagri ini tidak ada lagi diskusi di sana-sini terkait dengan periodisasi. Judulnya 2025-2029, artinya maknanya adalah kinerja pemerintah Kabupaten Garut yang menjadi tanggung jawab Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati selama 5 tahun ke depan adalah tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Walaupun demikian, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati diminta juga menyusun perencanaan tahunan 2030 sebagai tahun transisi. Dan memang RPJMD ini akan ada pengaturan tahun 2030 sebagai tahun transisi yang mohon ini bisa dipahami kita bersama. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Inmendagri sudah diterbitkan dan diharapkan sudah bisa menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia dalam penyusunan RPJMD-nya, termasuk Kabupaten Garut. Ada beberapa diktum-diktum yang disampaikan, salah satunya dipastikan, dimohon untuk diupayakan agar RPJMD Kabupaten Garut yang sekarang posisinya sedang masih konsultasi rancangan awal, berarti masih ada tahapan-tahapan lebih lanjut, itu harus selesai paling lambat 6 bulan setelah dilantik sudah menjadi perda. Di sini juga ada harus kita menjadi pemahaman kita bersama, di era sekarang sudah kita mengenal namanya Pilkada Serentak Nasional, artinya penyusunan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Kota ya harus dilakukan secara simultan, berbarengan, tetapi terkoordinasi. Karena memang kondisi memaksa kita, kalau di era dulu kita menunggu RPJMD Provinsi dulu baru selesai, kalau era sekarang adalah disusun secara simultan, tetapi substansinya harus dikoordinasikan. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Begitu juga kepada perangkat daerah, Bapak Ibu sekalian izin, kami berharapkan seluruh perangkat daerah di jajaran pemerintah Kabupaten Garut mendukung penyelesaian RPJMD ini dengan wujud dukungannya adalah semua perangkat daerah memastikan juga berbarengan menyusun Renstra Perangkat Daerah 2025-2029. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Inmendagri ini, dimintakan atau diharapkan seluruh penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini
betul-betul disusun berbarengan dengan penyusunan RPJMD 2025-2029, karena sebenarnya sebagian dari materi Renstra itu akan menjadi bagian dari materi RPJMD, dan sebagian RPJMD itu akan menjadi panduan penyusunan Renstra perangkat daerah. Bapak Ibu sekalian, izin Ibu Wakil Bupati, kami mau melaporkan Pak Ketua DPRD, kami izin melaporkan pada kesempatan ini, sesuai dengan regulasi kita, suatu RPJMD itu sebenarnya terdiri dari dua kelompok kinerja besar, yaitu dari sisi keotonomian Garut, itu nanti bagaimana selama 5 tahun ini kita bisa mewujudkan seluruh janji-janji politik Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Nanti semua capaian kinerja Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati akan diukur dengan namanya indikator kinerja utama, IKU. Di sisi lain ada kelompok kinerja juga harus menjadi perhatian dan tertuang juga dalam RPJMD Garut, yaitu kepentingan nasional. Ada beberapa kinerja yang dititipkan nasional di RPJMD Garut, oleh karena itu nanti akan diukur dengan namanya IKD. Sebenarnya kaidah-kaidah ini sudah diatur secara rinci di Inmendagri 2 tahun 2025 yang sudah dioperasionalkan oleh Bapak Kepala Bapeda Garut. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami juga harus menyampaikan terkait dengan penyusunan RKPD, karena kita juga sekarang ini sedang menyusun RKPD. Mohon sekali ketika kita menyusun RKPD 2026, mohon sekali kita memperhatikan berbagai regulasi terbaru, kebijakan-kebijakan baru, kemudian mohon sekali apa yang disusun di RKPD 2026 sudah menggambarkan rancangan awal RPJMD kita ini 2025-2029. Kemudian tadi seperti disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati, menyusun dokumen perencanaan, artinya menyusun suatu mimpi, tolong juga kita memperhatikan isu-isu strategis. Tadi Ibu Wakil Bupati sudah menyampaikan berbagai permasalahan di masyarakat, berbagai permasalahan ekonomi di masyarakat dan hal-hal lainnya. Itu harus bisa kita gambarkan dalam RKPD kita. Kemudian izin Ibu Wakil Bupati, karena kita hidup dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada namanya hasil Rakotek Renbang. Dulu Jawa Barat diwakili oleh Provinsi Jawa Barat. Izin Ibu, ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dikerjakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Ada kewajiban provinsi, ada kewajiban kabupaten kota. Semua itu sudah disepakati oleh Jawa Barat dan nantinya akan diturunkan kepada kabupaten kota se-Jawa Barat. Nanti biarlah itu menjadi kewenangannya Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya mohon sekali kalau kita menyusun perencanaan, jangan kita lupakan hasil pengendalian evaluasi selama ini, pembangunan kita yang selama ini. Dan terakhir, silakan memperhatikan pokir-pokir Bapak Ibu anggota Dewan DPRD untuk kita tuangkan dalam RKPD 2026 dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, izin Ibu Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Ibu sekalian, ada sebenarnya di saat-saat ini kita berada di posisi penghujung masa transisi. Kenapa kami sebutkan penghujung masa transisi? Ketika kita ingin melaksanakan Undang-Undang 10 2016 yang wujudnya adalah Pilkada Serentak Nasional, kita memasuki masa-masa transisi, kita tidak melaksanakan pilkada beberapa tahun dan sebagainya. Tetapi di saat ini sebenarnya sudah ada pelantikan kepala daerah dan sebagainya. Tetapi ada kewajiban kita penyusunan RKPD 2026 yang siogianya harus berdasar pada Perda RPJMD. Berhubung RPJMD 2025-2029 masih dalam proses, oleh karena itu Inmendagri mengizinkan pada Diktum ke-6 agar penyusunan RKPD 2026 dapat mengacu pada rancangan RPJMD 2025-2029. Supaya apa? Supaya RKPD 2026 mengacu pada visi misi Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentu saja ketika kita menyusun perencanaan, kita harus menyelaraskan dengan perencanaan nasional, salah satunya dari Asta Cita dan sebagainya, itu mohon sudah tertuang dalam dokumen kita. Ini terkait dengan Rakotek tadi, yang nanti ada 120 subbiar yang harus dikerjakan, ada target-target nasional yang harus ditentukan dalam Ikatan Republik Indonesia, ada target nasional yang dibebankan kepada Garut, mohon nanti lebih rinci akan dijelaskan oleh Provinsi Jawa Barat. Dan Bapak Ibu sekalian, tema-tema isu nasional yang harus menjadi perhatian yang kalau boleh dituangkan juga dalam dokumen kita,
Mohon kita perhatikan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan kita ke depan mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kedua, kebijakan kita mengarah pada pengendalian inflasi. Kemudian kita memperhatikan pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim di daerah kita. Kita juga dengan potensi Garut yang sedemikian rupa, kita kalau boleh Garut juga berkontribusi secara positif, secara maksimal dalam penguatan swasembada pangan. Seperti disampaikan Ibu tadi, Ibu Wakil Bupati, kami sangat setuju, penguatan SDM itu sangat-sangat harus kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian, warga Garut, manusia Garut, jangan hanya menjadi objek pembangunan. Bagaimana kita membangun SDM Garut tidak hanya sebagai objek pembangunan, tapi mampu menjadi subjek pembangunan, sebagai pelaku pembangunan. Oleh karena itu, tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati, pendidikannya, kesehatannya, keterampilannya harus kita perhatikan. Kemudian dukungan kepada program MBG, dan terakhir di masa ekonomi yang belum ekonomi dunia yang demikian rupa, salah satu yang mungkin rekomendasi yang harus kita perhatikan adalah pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Garut. Isu-isu nasional lainnya mungkin nanti akan banyak disampaikan oleh provinsi. Kita sebenarnya sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak Kepala Bappedat, saya tidak ingin mengulangi. Ini menjadi perhatian kita bersama, masalah kemiskinan dan sebagainya, termasuk masalah lapangan kerja, pengangguran. Ini bahkan Jawa Barat adalah pengangguran terbuka terbesar di Indonesia, bahkan termasuk juga terkait dengan stunting, Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi tantangan Garut, harus kita jawab. Setidaknya kita mulai melakukan kebijakan-kebijakan untuk menjawab hal-hal seperti ini. Kemudian kaitan dengan daya saing daerah juga harus kita lakukan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, termasuk MBG, terakhir kami lihat dari jarak jauh saja Bapak sekalian. Setidaknya berdasarkan media massa atau berbagai sumber lainnya, ini merupakan harus menjadi kita perhatikan. Kami perhatikan dari berbagai sumber, 3,3 juta wisatawan bertandang ke Garut sepanjang 2024. Artinya Garut punya potensi pariwisata yang begitu besar yang mungkin masih bisa dimaksimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Garut yang berkeadilan. Pabrik sepatu New Balance resmi beroperasi di Garut, ledakan 110.000 tenaga kerja, ada ledakan pengangguran di Garut. Ini juga menjadi sedikit paradoks yang harus kita jawab tantangan ini. Garut jadi cari calon petani untuk garap 371 hektar lahannya, seperti kami sebutkan tadi, seyogianya Garut bisa berkontribusi maksimal untuk ketahanan pangan di Republik Indonesia. Selain tol Cigatas, jalan baru akan dibangun untuk tambah akses ke Garut, solusi macet di titik utama. Kemudian kami lihat juga Garut tetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Ini berartinya Bapak sekalian, Garut tetap punya potensi bencananya masih tinggi. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kami pada kesempatan ini ingin menyampaikan, mohon sekali kita memastikan kesinambungan pembangunan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah. Apa yang kita mimpikan di RPJMD, semoga dioperasionalkan di RKPD 2026. Mengutamakan pencapaian outcome, mimpi-mimpi besar, jangan hanya sekedar perangkat daerah menyusun suatu perencanaan yang sekedar mengejar capaian outputnya tinggi, tetapi output yang dicapai itu tidak berdampak pada pencapaian outcome maupun impact pembangunan. Memperhatikan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Apa yang dimimpikan, semoga itu yang dianggarkan. Kemudian, mohon dukungan Garut dengan kegiatan kegiatan prioritas utama atau proyek strategis nasional yang ada di Garut nanti, maupun sekalian ada pembangunan jalan tol dan sebagainya yang mungkin harus ada support dari Garut, setidaknya masalah perizinan dan sebagainya. Dan terakhir, kami untuk menjaga akuntabilitas pemerintah kita, baik pemerintah pembangunan dan hal lainnya, mohon sekali Kabupaten Garut disiplin dengan penggunaan SIPD dalam manajemen pemerintahan maupun pembangunan daerah. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.